Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Al-Asrori. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Yang pertama yakni teori pembentukan jagat raya. Teori pembentukan jagat raya sendiri terdiri ada 3 teori, yakni yang pertama teori Big Bang. Teori ini merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta, yang juga dikenal dengan teori ledakan dahsyat atau model ledakan dahsyat. Yang kedua yakni teori keadaan tetap. Dalam kosmologi, teori keadaan tetap adalah model asal-usul alam semesta yang kini sudah tidak digunakan lagi. Dalam pemodelan ini, materi baru terus-menerus dibuat ketika alam semesta mengembang, sehingga sesuai dengan asas kosmologi yang sempurna. Untuk yang ketiga, yakni teori mengembang dan memampat adalah salah satu teori tentang terbentuknya alam semesta. Teori ini mengatakan bahwa materi inti dari hidrogen melakukan siklus dan mengembang, yang akhirnya terbentuklah jagat raya. Setelah selama kurang lebih 30 miliar tahun, akhirnya materi ini memampat lagi. Untuk selanjutnya yakni teori pembentukan tata surya. Dalam kajian kali ini saya menyebutkan ada 5 teori pembentukan tata surya. Yang pertama yakni teori nebula. Teori nebula dikemukakan oleh 2 ilmuwan, yakni Immanuel Kant pada tahun 1753 dan Peter de Laplace pada tahun 1796. Teori nebula atau sering disebut juga teori kabut biasa disebut dengan teori Kant-Laplace. Teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut. Kabut tersebut mengandung gas hidrogen. Untuk selanjutnya yakni teori pasang surut gas yang dikemukakan oleh James dan Harold Jeffrey pada tahun 1918. Pada teorinya, mereka mengatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu, sebuah bintang yang mendekati matahari. Akibatnya, terjadi pasang surut pada tubuh matahari dan menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa pada tubuh matahari. Itu yang selanjutnya yakni teori bintang kembar yang dikemukakan oleh astronom R.A. Layton. Dalam teori ini dikatakan bahwa ada 2 bintang kembar di dunia ini sebelum akhirnya menjadi planet-planet. Yang selanjutnya yakni teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Forrest Ray Morton, seorang astronom Amerika, dan Thomas J. Chamberlain, ahli geologi pada 1916. Dalam teorinya, mereka mengemukakan bahwa matahari sudah ada sejak awal. Suatu ketika ada bintang yang lebih besar dari ukuran matahari mendekati matahari. Hal ini mengakibatkan terjadinya daya tarik pasang pada matahari sehingga ada sebagian materi matahari yang terlepas dan bertebaran pada orbitnya. Untuk anggota tata surya sendiri yakni yang paling utama atau yang paling menjadi pusatnya yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah matahari. Yang selanjutnya ada planet-planet seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan lain-lainnya. Selain itu, ada beberapa planet yang memiliki bulan atau satelit, seperti Bumi yang satelitnya berupa bulan atau disebut bulan. Untuk selanjutnya ada komet, meteorit, dan meteor, dan ada juga asteroid. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan kehidupan di bumi. Yang pertama yakni pada zaman Prakambrium.
Zaman ini merupakan zaman tertua di bumi dan lapisan prakambium selalu terdapat di bawah batuan yang mengandung fosil. Batuan prakambium umumnya berhablur, baik yang berasal dari pembekuan magma atau pelaburan dan penghabluran kembali sedimen-sedimen dan batu lainnya yang disebabkan oleh perubahan kimia dan fisis pada sedimen-sedimen dan batuan beku. Selanjutnya yakni zaman Paleozoikum, yakni pada era pertama dari 3 era pada eon Phanerozoikum. Era ini dibagi menjadi 6 periode, yakni Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Pada saat itu keadaan bumi belum stabil, iklim masih berubah-ubah dan curah hujan sangat tinggi. Untuk yang selanjutnya yakni zaman Mesozoikum. Pada zaman ini manusia atau yaitu zaman purba pertengahan. Pada masa ini hewan mamalia, hewan amfibi, burung purba, reptil, dan tumbuhan berbunga mulai muncul atau mulai ada. Masa ini berlangsung sekitar kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Zaman Neozoikum sendiri atau zaman purba itu dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Yang selanjutnya zaman Neozoikum, yakni memiliki nama lain Kenozoikum atau Cenozoikum. Zaman ini berlangsung sejak berakhirnya zaman Mesozoikum itu sendiri yang ditandai dengan kepunahan massal dinosaurus dalam akhir periode batu kapur, tepatnya sekitar 65 juta tahun yang lalu. Nah, untuk saat ini yakni teori pembentukan permukaan bumi atau sering disebut juga continental drift, yang merupakan teori yang menjelaskan bagaimana benua berubah posisi pada permukaan bumi. Teori ini dicetuskan pada tahun 1912 oleh Alfred Wegener, seorang ahli geofisika dan meteorologi dari Jerman. Pergeseran benua juga menjelaskan mengapa fosil hewan dan tumbuhan yang mirip dan formasi batuan serupa ditemukan di berbagai benua. Berdasarkan teori continental drift Alfred Wegener, gerak bumi tersusun atas berbagai lempeng-lempeng tektonik yang saling bergerak, baik menjauhi, mendekati, atau bergeser antara satu sama lain. Pergerakan lempeng tektonik ini membentuk benua, lautan, dan pegunungan di bumi. Pergerakan ini menyebabkan pernah terbentuknya benua raksasa yang disebut dengan Pangea. Benua ini terbentuk sekitar 335 juta tahun yang lalu, dan kemudian terbelah menjadi benua-benua saat ini sekitar 175 juta tahun yang lalu. Penyatuan dan pemisahan benua ini merupakan contoh aktivitas lempeng tektonik. Pada masa ini, seluruh benua di bumi menyatu menjadi Pangea yang dikelilingi oleh lautan luas yang disebut dengan Pantalasia. Nah, apa yang menyebabkan lempeng bumi bergerak? Pergerakan lempeng tektonik bisa jadi karena kepadatan relatif litosfer samudra dan karakter astenosfer yang relatif lemah. Pelepasan panas dan dari mantel telah dipadati sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan tektonik lempeng. Atau bisa juga pergerakan lempeng terjadi karena tekanan cairan dalam inti bumi yang sangat panas. Lalu mereka berusaha mencari celah untuk keluar ke permukaan bumi. Jika suatu lempeng ditekan dengan kuatnya, maka suatu lempeng itu akan mengalami pergerakan atau pergeseran. Untuk selanjutnya yakni jenis-jenis gerakan lempeng. Yang pertama yakni gerakan konvergen, adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling mendekati sehingga menimbulkan tumbukan.
Oleh sebab itu, salah satu lempeng tertekuk dan masuk ke bawah bagian lempeng lainnya. Seperti pada gambar ini. Apabila lempeng samudra menabrak lempeng benua, maka lempeng samudra akan melengkung masuk ke bawah lempeng benua. Untuk yang kedua, yakni gerakan lempeng divergen. Merupakan gerakan lempeng tektonik yang saling menjauh. Karena gerakan yang menjauh, timbul retakan yang menjadi jalan keluar magma. Magma naik ke permukaan bumi dan mendesak permukaan bumi sehingga menyebabkan terbentuknya lapisan permukaan bumi yang baru. Itu yang ketiga, yakni gerakan lempeng transform. Pergerakan lempeng ini di mana lempeng-lempeng bergerak saling berpapasan. Gerakan ini sejajar dan tidak tegak lurus, di mana menghasilkan sesar mendatar jenis strike slip fault. Contohnya adalah sesar San Andreas di Amerika Serikat. Contoh-contoh lapisan bumi yakni gerak. Nah, gerak bumi sendiri dibagi menjadi dua, yakni gerak samudra dan juga gerak benua. Lapisan yang kedua yakni inti luar, yang lebih dalam lagi yakni inti dalam, dan ada lapisan yang di bawah gerak bumi tapi tidak sedalam inti luar, yakni disebut mantel bumi. Kenapa bumi layak untuk dihuni oleh makhluk hidup? Yang pertama yakni karena sumber air atau bisa disebut juga sebagai sumber kehidupan manusia. Yang kedua yakni terdapat lapisan atmosfer yang melindungi makhluk yang ada di bumi dari paparan sinar UV atau ultraviolet dari matahari. Yang ketiga, suhu yang cocok untuk dihuni dan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi bumi sendiri yaitu pergerakan bumi pada porosnya yang searah jarum jam. Untuk revolusi bumi sendiri yaitu pergerakan bumi mengelilingi pusat tata surya atau disebut sebagai matahari itu. Dan berikut ini merupakan dan ini tadi contoh video revolusi bumi yang sedang mengelilingi orbit atau pusat tata surya yakni matahari. Adapun dampak rotasi bumi yakni yang pertama terjadinya perbedaan waktu atau siang dan malam. Yang kedua, perubahan arah angin. Yang juga bumi tepat pada kedua kutub. Ya. Yang selanjutnya ada dampak revolusi bumi, yakni yang pertama terjadinya gerhana, bisa gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Yang selanjutnya perubahan musim dan juga pasang surut air laut. Sekian video materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.